Perkenalkan, nama saya Asri Kurniati Situmorang dengan NIM 2109066038. Kali ini saya akan berbicara tentang budaya politik khas Minangkabau sebagai alternatif budaya politik Indonesia. Jadi apa sih budaya politik Minangkabau? Kok bisa dia bisa menjadi alternatif dalam budaya politik Indonesia? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal itu, kita harus tahu dulu tentang antropologi. Nah, jadi antropologi itu memahami politik sebagai bagian dari organisasi sosial karena menyangkut berbagai perilaku individual dan kelompok masyarakat dalam mengatur berbagai urusan publik dan kemudian menjadi model pengendalian berupa kesepakatan atau pengendalian umum terhadap perilaku individu dan kelompok tersebut. Itu menurut Kotak tahun 2006 halaman 370. Nah, menurut antropologi, realitas politik adalah lahan untuk menyelidiki perilaku sosial dan nilai budaya yang berlangsung di dalam berbagai peranata politik dan sistem politik dalam ruang lingkup suatu kebudayaan dan juga lintas batas kebudayaan secara komparatif. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang pilkada di Kota Padang yang justru anti konflik. Nah, yang sebaliknya biasanya kalau ada pilkada itu biasanya pasti ada cekcok ataupun ada konflik. Nah, kalau di Padang itu kenapa bisa nggak ada konflik? Nah, kita akan membahas itu kali ini. Nah, jadi fenomena pilkada di Kota Padang sendiri itu ada namanya pilkada Banduk Sanak atau bersaudara. Nah, fenomena ini berupa komitmen dalam bentuk kesepakatan elit yang diformalkan dalam pelaksanaan pilkada berupa kesiapan untuk menerima kekalahan sebagai bagian dari proses demokrasi yang dilaksanakan. Itu menurut Asri Naldi 2010. Dalam budaya Minangkabau, Duk Sanak mengandung arti persaudaraan dalam satu kaum atau lineage dan dalam satu suku atau klan. Jadi Duk Sanak sejatinya berasal dari satu keturunan kerabat genealogis dalam suatu keluarga luas yang dapat menjadi 2-3 tingkat dari posisi. Pada tataran ini, ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan memiliki orientasi menjaga garis keturunan berdasarkan garis ibu atau matrilineal. Lalu, secara politik, Banduk Sanak yang dipergunakan dalam istilah pilkada masih dianggap jargon politik dari kalangan elit untuk membangun kebersamaan, namun masih memiliki semangat kompetisi. Itu menurut Asri Naldi 2010. Konsep pilkada Banduk Sanak mengarahkan masyarakat melaksanakan apa yang disepakati oleh elit politik dan bukan menjadi bagian dari pembuatan kesepakatan tersebut. Elit politik agaknya menggunakan semacam nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya membangun konsolidasi demokrasi antara elit dan masyarakat. Secara antropologis, dalam konteks Banduk Sanak di pilkada, makna yang terkandung lebih menguatkan ikatan saudara yang fiktif daripada persaudaraan sejatinya. Rasa persaudaraan sengaja dibangun dan kemudian dikendalikan menurut kepentingan sesaat dalam relung politik praktis. Kekuatan makna tersebut terletak pada perasaan membayang bahwa pelaku yang terlibat dalam pilkada semua berasal dari satu suku bangsa, Minangkabau, dan ini berarti masih bersaudara. Dengan menggunakan substansi persaudaraan tersebut, maka pilkada ini tidak masuk akal apabila nanti terjadinya konflik. Jadi antara paslonnya dan para pendukungnya itu punya mindset bahwa mereka adalah satu saudara, dan saudara tidak mungkin menyakiti satu sama lain, seperti itu. Lalu, bukti untuk mewujudkan keinginan persaudaraan tersebut adalah para pasangan kandidat yang akan bertarung untuk akan melakukan ikrar atau perjanjian terbuka untuk menjalankan proses pilkada dengan penuh rasa persaudaraan dan menjamin tidak membangun suasana konflik maupun upaya memprovokasi persengketaan sehingga memunculkan konflik horizontal, terutama sesama pendukung calon. Jadi alasan Banduk Sanak memberikan arti lain yang positif dari sebagian anggota masyarakat, yaitu anggota masyarakat dapat memilih siapapun orangnya karena potensi konflik antar pendukung telah diminimalkan oleh para kandidat. Lalu masyarakat juga tidak menjadi takut memilih siapapun yang mereka kehendaki. Pengalaman di daerah lain, kekuasaan melalui jalur pilkada yang Banduk Sanak agaknya telah dibagi bersama atau power sharing dari dominasi partai kepada masyarakat luas. Jadi masyarakat itu tidak perlu merasa ada keharusan politik bahwa pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahan daerah adalah yang berasal dari partai. Partai juga tidak lagi mewujudkan kehendaknya dengan mendorong mesin partai mereka untuk memaksa masyarakat memilih calon dari partai mereka. Partai dengan kondisi ini telah mengalami konsentrasi pengaruh dengan masyarakat luas yang pada dasarnya memilih hak suara individual yang independen. Jadi kesimpulan dari budaya
politik khas Minangkabau yang cocok diterapkan menjadi alternatif budaya politik Indonesia, yaitu yang pertama, pemilu berlaksana memberikan gagasan kekuasaan rakyat dalam politik lebih utama untuk menghindari konflik. Dengan kata lain, untuk menghindari konflik politik dalam proses pilkada di Indonesia. Ruang kebebasan rakyat untuk menentukan pilihan politik harus dibuka selebar mungkin tanpa infiltrasi dari kepentingan elit partai. Lalu, meskipun demikian, limitasi untuk mempraktikkan gagasan ini bisa saja menjadi penghalang karena sifat budaya suku bangsa dari suatu daerah ke daerah lain di Indonesia tidaklah seragam, melainkan beraneka ragam. Pendewasaan rakyat atas pandangan politik dapat dikembangkan melalui komunikasi horizontal dari sebagian besar masyarakat, anggota masyarakat melalui perbincangan yang lepas, santai, dan terbuka, seperti halnya model perbincangan informal Mauta di Lapau dan masyarakat Minangkabau. Jadi itulah mengapa budaya politik di Minangkabau mungkin bisa menjadi budaya politik Indonesia suatu saat nanti, di mana budaya politik khas Minangkabau ini menerapkan sistem untuk menjaga tali persaudaraan, di mana meminimalisir konflik pada saat pemilu. Sekian dan terima kasih.